Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang membangun channel YouTube bersama saya. Intinya sharing dan perkembangan channel YouTube saya. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya kita mendapatkan 1000 subscribe original. Langkah yang saya lakukan dan saya jelaskan adalah saling subscribe. Nah, seperti contoh yang saya lakukan, saya tampilkan di sini, ya. Bisa kalian simak bagaimana caranya, karena penting sekali kata-kata itu agar tidak masuk spam, ya kan. Biasanya Anda melakukan seperti ini dengan kata-kata yang masuk spam. Kok bisa masuk spam? Nah, di sini saya tampilkan langkah saya untuk mendapatkan 1000 subscribe. Ya, kita langsung masuk saja ke channel-channel teman-teman kita yang sama-sama mencari sub. Yang saya cari di sini adalah ke teman-teman, biasanya komunitas juga ada, ke langsung teman-teman yang berkunjung ke saya juga bisa. Di situ kita masuk, langsung kita melakukan komentar pada video teman-teman kita. Di bawahnya itu juga ada teman kita yang komentar, kita cari lagi. Saya biasanya menganalisa teman-teman kita itu yang berkunjungnya berapa jam. Setelah itu jangan yang berminggu-minggu. Kalau yang berapa jam biasanya kan baru saja online, dan itu kemungkinan kembalinya banyak. Dan sudah saya praktekkan di sini. Teman-teman bisa dan teman-teman melihat perkembangan subscribe saya itu mulai dari 10 untuk saat ini. Nah, kita mencobanya dengan saling komentar itu. Teman-teman bisa simak video saya itu dulu di samping saya ini, bagaimana cara saya melakukan subscribe. Dan nanti teman-teman juga bisa memantau subscribe saya sudah nambah atau belum. Nah, itu yang saya lakukan untuk dari video ini. Mari kita membangun video ini, membangun channel kita itu bersama-sama. Teman-teman juga bisa menanyakan apa di dalam kolom komentar. Yang saya lakukan biasanya di sini, pertama saya mencari komunitas atau di dalam komunitas itu saya sangat terinspirasi boleh, kagum boleh. Saya masuk ke channelnya Mas Timon, itu ada yang 1000 subscribe itu. Saya mencari teman-teman di situ biasanya, karena di situ juga banyak sekali teman-teman kita yang menginginkan subnya, sama-sama membangunnya. Ya, kita masuk di situ, kita mencari teman kita. Oke. Nah, ini saya lakukan seperti itu teman-teman. Dan ini saya yakin berhasil kembali, karena saya membuat video ini sudah 14 subscribe. Nah, dan tujuan kita adalah 1000 subscribe. Saya yakin tercapai. Intinya kita optimis dan terus membangun. Karena apa? Karena memang kita tujuannya adalah membuat channel ini, pertama ya memang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pendapatan. Tapi kita harus iringi dengan apa ya, senang membuat konten, senang menghasilkan karya cipta kita, ya kan. Ada di situ akan tumbuh apa, semangat. Untuk mendapatkan 1000 subscribe itu memang tidak semudah apa yang kita bayangkan ya, memang karena kita harus berjuang. Pertama dulu saya berjuang karena tidak punya wifi, jadi sayanya sambil ngopi di warung kopi wifi itu. Setiap hari saya membuat video di situ dan saya upload di situ sampai tukang warung kopinya itu bosan. Katanya kalau saya di situ kok wifi-nya kok lemot. Dalam hati saya hanya diam. Karena apa? Ya karena saya upload di situ mungkin aja lemot. Selain upload juga terkadang download. Ya memang saya akui pertama kali saya di warung wifi sambil ngopi santai-santai, bisa berangkat pagi itu pulang sampai sore. Tapi alhamdulillah akhirnya berhasil kawan, dan saya sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube ini. Saya mendapatkan penghasilan dari YouTube itu terbesar itu senilai
35 juta ya, dan alhamdulillah ya, itu dari penghasilan. Saya juga pernah ke Bennett, makanya saya di sini itu saya bagikan pengalaman saya dengan teman-teman. Saya juga pernah menghasilkan uang dari YouTube. Saya juga pernah ke Bennett, ya kan? Ya karena makanya apa? Ke Bennettnya dari mana? Ya dari re-upload tadi. Karena memang kita belum pengalaman, dari re-upload kita mendapatkan view yang banyak. Sampai sehari itu bisa mendapat 200.000, 300.000 view, dan akhirnya malam-malam dapat email ke Bennett. Sakitnya itu kawan, melebihi sakitnya putus cinta. Ya, ini anak saya, nanti akan saya buat konten bersama nih. Siapa namanya? Dek siapa? Arsila Kofilatus Sahira. Ini anak saya, sudah saya belajar. Bagaimana belajarnya? Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, Subscribe. Nama saya siapa? Arsila Kofilatus Sahira. Dadah teman-teman. Ini, mari kita membuat video. Sudah bisa mainan anak-anak. Teman-teman. Nah, itu teman-teman. Mari kita membuat channel YouTube bersama-sama. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Saya lanjutkan tadi bagaimana kita membangunnya. Saya dulu di warung kopi, sambil upload, sambil ngedit video. Nah, terkadang juga download video di warung wifi. Karena apa ya? Karena memang pulsanya belum mencapai, ya kan? Kita nebeng di warung wifi itu sambil ngopi, melakukan kunjungan juga di warung kopi itu, dan kita lakukan dengan optimis, dengan semangat, karena tujuannya memang untuk itu, dan alhamdulillah sudah berhasil. Untuk saat ini memang alhamdulillah sudah punya wifi sendiri, jadi di rumah bisa kita upload dengan mudah, ya kan? Sebenarnya mudah. Kita lanjut kawan. Bagaimana kalau kita sudah mencapai 1000 subscribe? Apa yang kita lakukan, ya kan? Kita menyiapkan bagaimana kita membangun akun AdSense. Ya. Akun AdSense ini alangkah baiknya samakan emailnya dengan akun YouTube ini untuk mempermudah, ya kan? Anda bisa membuat akun AdSense dulu, akun AdSense untuk YouTube. Karena beda akun AdSense untuk YouTube dan untuk blog, ya. Kalau untuk YouTube, AdSense-nya ini tidak bisa menganalisa pendapatan sehari-hari. Beda dengan akun blog. Kalau menggunakan blog, kalau kita punya blog yang sudah dimonetisasi ya. Kalau blog itu bisa per hari tampil pendapatan kita. Tapi kalau digunakan untuk YouTube, itu tidak ada analisa sehari kita mendapat berapa, itu tidak ada. Ya kan? Adanya adalah per bulan. Beda lagi dengan blog. Kalau blog sehari kita dapat 10.000, 20.000 itu muncul. Tapi kalau untuk YouTube tidak muncul, itu per hari. Dulunya muncul, saya juga pernah saat itu per hari muncul dapat berapa di AdSense ada. Tapi sekarang per hari dapat berapa itu munculnya di akun, langsung di akun YouTube-nya, ya kan? Ya, itu adalah pengalaman saya yang saya ceritakan di sini. Oke, kita lanjut kawan. Dari perjalanan itu, mulai dari warung wifi sampai saya membuat AdSense. Nah, AdSense pada waktu itu adalah menunggu PIN, gitu. Menunggu PIN-nya dari Amerika yang dikirimkan lewat kantor pos. Nah, di situ pengalaman saya adalah pada saat itu saya tanya pada Pak Pos. Berarti saya kenalan dengan Pak Pos wilayah sini, kiriman seperti ini. Saya download kota AdSense itu, kiriman pos AdSense itu
Kalau ada kiriman seperti ini dan atas nama saya, tolong saya dikabari, dan saya tinggalkan nomor WA saya pada Pak Bos itu. Dan alhamdulillah sekali ternyata datang. Nah, datang, akhirnya saya ambil dan saya masukkan kode PIN itu ke dalam akun AdSense saya, dan alhamdulillah diterima sampai sekarang. Berarti saya sekarang sudah mempunyai akun AdSense yang sudah saya tautkan dengan channel saya, blog saya, karena saya juga mengelola blog website. Ya, blog website sendiri itu saya gunakan untuk link tautannya di akun YouTube. Ya, berarti kita membuat, enaknya memakai tutorial itu seperti itu. Kita membuat di blog juga, dan link video ini ya kita tampilkan juga di blog website kita selain di Facebook atau Twitter. Nah, itulah kalau Anda ingin membangun, memang butuh pengalaman ya. Kalau kita punya blog juga dengan materi yang sama, kita bisa tampilkan juga dalam blog website kita, dan kita juga mendapatkan penghasilan juga dari blog website itu. Nah, kita lanjut. Jangan jangan merasa tidak bisa. Walaupun kita di desa, tapi kesempatan untuk mendapatkan dari YouTube ini sama. Kita konten apa saja sama, apalagi konten yang natural, dan kita belajar di depan kamera seperti ini. Dulunya saya juga tidak berani. Ya, ini saya beranikan dan saya tampilkan. Siapa tahu bisa berhasil dengan melakukan komentar, melakukan tutorial seperti ini. Siapa tahu nanti dapat endorse juga kan. Kita membuat apa ya, kita bisa masuk ke dalam perusahaan di desa tidak ada ya. Kita bisa masuk ke dalam warung, bisa masuk ke toko atau apa, untuk kita explore atau kita iklankan. Nah, kita masuk, kita review yang ada di sekitar kita rekam dan kita upload. Siapa tahu kita nanti dapat endorse. Nah, terus kedua, nanti saya akan masuk ke toko atau seseorang yang kita kenal dan jualan. Kita mencoba jual beli, kita masuk ya. Planning saya masuk ke toko parfum ya, toko parfum punya tetangga saya, dan saya nanti akan mencoba di situ jual beli melalui YouTube ini. Saya perkenalkan dan saya iklankan di YouTube ini, dan saya kasih link jual belinya. Nah, itu adalah planning ke depan saya. Nantinya akan mendapatkan penghasilan juga dari jual beli itu. Karena apa? Karena kita akan asah keterampilan kita. Kita mencoba hal-hal baru. Kita juga belajar dari YouTube, teman-teman yang berhasil dari jual beli tadi. Misalnya teman-teman di samping kanan kirinya atau di wilayah Anda ada apa ya, memang prospek untuk dijual, kalian coba masuk saja, membuat tutorial dan tampilkan link, bisa WA nya untuk pembeliannya. Kan Bapak Ibu bisa kesepakatan dengan yang punya barang, harga pokoknya berapa, Bapak Ibu bisa untuk jual mendapatkan hasil itu. Saya yakin bisa ya, dan ini juga akan saya coba, akan saya praktekkan. Makanya tunggu dan ikuti terus channel saya ini, karena kan saya membangun di desa ya. Saya mencoba mengeksplor di desa. Saya akan mencoba mendapatkan penghasilan dari desa. Oke, kita lanjut tentang itu. Terus yang kedua, saya akan mencari tempat-tempat pembuatan, misalnya pandai besi atau kayu ya. Saya explore juga, selain warung tadi lah ya, akan saya explore juga dalam channel ini. Memang channel ini akan saya isi konten-konten, berbagai macam konten yang saya bicarakan kemarin, dan akan saya analisa mana yang berpotensi untuk mendapatkan view banyak. Oke, memang banyak sekali satu akun itu diisi satu materi, tapi di sini akan saya coba banyak materi. Tidak masalah, yang penting tidak melanggar aturan YouTube. Akan saya isi banyak materi, akan saya coba riset mana yang disukai oleh penonton kita. Kalau dari penonton, nantinya saya akan mencari penonton original ya.
Dari situ akan saya explore mana yang berpotensi view banyak, dan saya tekankan lagi, saya akan membuat video dengan durasi panjang. Saya dari pengalaman saya itu memang durasi panjang, karena durasi panjang itu akan banyak mendapatkan penghasilan juga. Oke, karena apa? Karena dari iklannya nanti juga banyak kalau durasinya panjang. Dari waktu juga oke, dari waktu juga oke. Yaitu kita membuat durasi panjang tapi harus dengan konten yang asik. Itu saya explore dunia pedesaan juga, saya explore tutorial, saya explore aplikasi, saya explore semuanya lah. Nanti kalau kita jalan-jalan kiranya ada potensi untuk jadi konten, langsung kita rekam. Kita jangan malu-malu atau gimana ya, karena kita tujuannya untuk membuat konten dan mendidik mentalitas kita, mendidik mental kita juga. Yang penting kita tidak mencuri, itu aja. Yang penting kita bangun channel kita. Oke, kita lanjut. Dari beberapa pengalaman tadi yang saya sampaikan di sini, intinya adalah optimis dan terus membangun walaupun dengan HP. Saya sendiri sampai saat ini masih senang menggunakan HP. Cara mengeditnya, cara nguploadnya, saya masih menggunakan HP, ya kan. Saya kalau menggunakan laptop tidak sabar, karena merendernya itu juga lama. Kalau menggunakan HP kan cepat. Saya senangnya menggunakan, ya memang HP harus memorinya yang besar ya, memorinya yang besar itu. Oke kawan, kita lanjut. Terus apa yang membuat semangat? Ya memang penghasilan. Memang penghasilan. Kalian saya motivasi di sini karena memang penghasilannya oke kalau dari YouTube. Apalagi yang sudah berjalan. Ya kan, seperti channel Mas Timon itu pasti banyak. Terus kalau Woko channel sudah pasti banyak itu ya. Mbok Damis. Terus nanti konten anak-anak itu siapa lupa saya, penghasilannya pasti banyak, dan kita juga akan pengen mendapatkan seperti itu. Makanya kita bangun channel ini, kita dulu sama-sama, kita ikuti perkembangannya. Punya teman-teman juga bisa komentar di kolom saya, nanti bisa saya review, saya rekam dan saya upload bagaimana. Nah, intinya kita juga menarik teman-teman kita yang belajar untuk sama-sama belajar, ya kan. Nanti kita juga akan saya review channel teman-teman. Kalau memang boleh direview silahkan masuk komentar, Mas tolong review. Nah, nanti saya review bagaimana, nah saya upload. Nah, itu juga untuk menarik teman-teman. Memang teman-teman yang masuk di situ berarti kan ingin mendapatkan sub juga. Itu teman-teman yang sungguhan, ya kan. Kita bisa belajar bersama-sama di situ. Mungkin cukup itu dulu teman-teman. Ya. Kita sama-sama support.